Oh, itu kan fotokopi September sing unsur fotokopi September dan kumpul kan kita bikin oh 3 bulan kan kita sampai terus saya udah buat sore من يوم هذا إلى يوم البعث أما بعد حضرة العلماء والمشايخ الأعزاء Pulang al-Qurama, para alim, para kiai, para pejabat, semua yang Tuhan muliakan. Utamanya Al-Mukarram Al-Karim, Bapak Wakil Wali Kota Utama 3 bulan seluruh Forko Pindah Kota Magelang, utamanya dari bapak-bapak TNI, bapak Panglima yang mewakili dari jajaran Polri yang ada Kapolres Lampung, baru ada acara juga cabang dan ulama utama Jawa Barat, Suryata pengurus BDM Muhammadiyah Kota Magelang, para bapak-bapak dan ibu seluruh ASN, aparatur negara yang mulia, para siswa dan para siswi dari berbagai perwakilan lembaga satuan pendidikan Kota Magelang dan alhamdulillah pada siang hari ini kita semua mengenalkan kepada Allah SWT sama-sama berkumpul bersama kami dengan niat yang baik pada tempat yang baik dan pada acara yang paling baik. Semoga kita akan mendapatkan kebaikan setelah pertemuan dan acara yang baik ini. Sholawat salam selalu kita sanjungkan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada situasi kondisi keadaan Indonesia dan seluruh dunia, kehadiran Rasulullah SAW menjadi sangat dibutuhkan oleh kita semua. Dan bagi umat Islam, bulan Rabiul Awal setiap tahun menjadi bulan yang istimewa, di mana pada bulan Rabiul Awal ini satu momen yang luar biasa bagi umat Islam, bahkan bagi umat manusia. Sehingga kita di Indonesia sudah menjadi acara yang rutin dan tidak bisa ditawar bagi kita semua. Setiap Rabiul Awal selalu kita memperingati hari kelahiran beliau, sekaligus memperingati momen-momen penting yang dijalani oleh Rasulullah Muhammad SAW.
Shollu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi saya dibilang oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Sekda bahwa beliau pamit karena pada hari ini ada tugas di Semarang. Dan saya juga berkepentingan untuk memastikan beliau berdua sehingga bagi yang bisa rapuh pada siang hari ini bisa memahami dan memaklumi ketidakadilan beliau di forum ini, majelis. Semoga Bapak Wali Kota dan seluruh ASN di Kota Magelang, Bapak TNI Polri selalu diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan lahir batin untuk memberikan pelayanan yang paling baik kepada kita semua rakyat dan bangsa Indonesia ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita sering berbicara tentang peringatan satu peristiwa-peristiwa yang ada arti dan makna bagi kita semua, saya ingin menyampaikan bahwa ini setiap orang manusia yang perjalanannya ini wajar, pasti setiap manusia itu ada 3 momen yang akan dicatat dalam kehidupan. Yang pertama adalah kelahiran. Peristiwa kelahiran adalah peristiwa kebahagiaan. Setiap suami istri atau setiap pasangan yang baru saja nikah atau sudah lama nikah, ini yang selalu ditunggu-tunggu, yang selalu permohonan bukan, yang selalu diharapkan adalah segera mendapatkan keturunan. Maka di saat seorang ibu yang prosesnya wajar, kemudian ibu ini melahirkan seorang anak, maka saat kelahiran itu menjadi satu momen yang paling membahagiakan bagi keluarga. Yang akan dicatat dalam konteks negara kita Indonesia, setiap bayi yang lahir harus didaftarkan dicatat sehingga nanti akan terbit apa yang disebut akta kelahiran. Dalam era yang serba digital sekarang ini, Bapak Ibu, setiap anak kita yang lahir di bumi pertiwi ini harus didaftarkan. Setelah dia mendapatkan surat yang disebut akta kelahiran, itu akan menjadi satu pedoman di saat anak ini berkembang dalam jalan kehidupan. Proses-proses selanjutnya akan sangat dibutuhkan apa yang disebut akta kelahiran. Sekarang anak-anak tingkat RA, ATK, Kementerian Agama atau Dinas kita itu, dia nanti akan mendapatkan apa yang disebut nomor Pak Sofiano, Pak Sofiano, nomor namanya kalau ada anak mau diproses akte kelahirannya, ini bapaknya nggak jelas. Ini penting kami aturkan di sini. Saya menghadapi anak-anak siswa di saat dimintai akte kelahiran, bapaknya siapa? Itu dia nggak bisa menjawab bapaknya siapa. Sebab kalau dia jawab anak jujur, itu berisiko. Maaf. Dia tidak punya akte nikah. Pernikahannya di bawah tanah. Orang menyebut nikah siri. Orang nikah siri itu pasti tidak akan mendapatkan legalisasi dari Kementerian Agama di kantor urusan agama.
Maka ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, bapak-bapak, manakala bapak-bapak dan ibu-ibu, anak putri nanti akan nikah harus jelas. Dan ini tuntunan dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semuanya harus jelas, harus baik. Sekarang banyak terjadi Bapak Ibu, orang mau nikah itu banyak. Mana layaknya istri? Suami tidak pernah melayani. Ternyata Bapak Ibu, setelah sekian bulan ketahuan bahwa sang suami ini ternyata juga perempuan. Ini yang pulang politik, kantor desa dan kantor kantor. Tapi bagaimana mau menyamakan tentu tidak bisa. Maka sekarang perlu ada satu penelitian, ini laki-laki benar apa perempuan benar. Sehingga jadilah satu peristiwa yang tidak diinginkan. Orang kampung ini merasa ditipu oleh sang perempuan yang berpenampilan laki-laki dan dihajar dan bisa bawa ke rumah sakit meninggal dunia. Dan baru saja juga terjadi ada suami istri, ternyata yang suami itu juga perempuan. Nampaknya ini macam LGBT. Saya ditanya setelah pulang dari Amerika dan Kanada tentang hukum LGBT. Sebab kalau di Amerika dan di Kanada LGBT itu dilegalkan oleh negara. Bagaimana? Saya jawab, seluruh agama, apakah itu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, semua ajaran melarang tindakan amalan LGBT haram berlalu. Saya tegaskan. Apa dalam konteks Indonesia? Sebab LGBT ini sudah keluar dari fitrah manusia. Rasulullah SAW diutus oleh Allah di muka bumi ini. Salah satu yang menjadi salahnya adalah mengangkat harkat kemuliaan manusia. Pada saat itu manusia dengan hewan hampir tidak ada bedanya. Manusia memperbudak manusia, manusia menggolimi manusia, manusia memakan manusia, manusia menjual manusia, manusia mengeksploitasi manusia. Maka Allah dengan sifat Rahman Rahimnya mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat jati diri dan harkat manusia yang mulia. Ada ayat Al-Quran yang diucapkan oleh Rasulullah, Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh-sungguh aku muliakan bani Adam. Siapa bani Adam? Dan kita semua. Sebab an-nasu kulluhum bani Adam wa Adam bin turab. Seluruh umat manusia ini keturunan Nabi. Hadirin, sehingga kalau kita tarik ke atas, kita ini semua saudara, wong satu keturunan. Saya dengan Pak Sofiano, saya dengan Yai Mansur, saya dengan para anggota TNI Polri dan kita semua. Kita ini satu keturunan. Bani Adam, an-nasu kulluhum bani Adam. Di mana kedudukan manusia di hadapan Allah itu sama. Orang kaya tidak lebih mulia daripada orang miskin, dan orang miskin tidak lebih hina daripada orang kaya. Orang kulit putih tidak lebih mulia daripada orang kulit hitam, dan orang kulit hitam tidak
tidak lebih hina daripada orang politik. Orang Eropa tidak lebih hebat daripada orang yang berumpun setik. Orang Jazirah Arab, tapi orang Arab juga tidak lebih mulia daripada orang Eropa. Kita sama. TNI tidak lebih mulia daripada rakyatnya, dan rakyat tidak lebih hina daripada TNI. Sebab TNI juga dari rakyat. Rakyat juga menjadi bagian dari TNI. Polri tidak lebih mulia daripada masyarakat. Sebab Polri juga dari masyarakat. Bapak pejabat-pejabat tidak lebih hebat dari rakyat. Sebab ada pejabat karena ada rakyat. Betul? Sama kita. Di hadapan Allah sama. Walaqad karramna bani Adam. Dan ini sesuatu yang bersifat hakiki, di mana Rasulullah SAW diutus, dilahirkan di muka bumi, kemudian diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul untuk mengangkat harkat kemuliaan manusia. Yang membedakan hanya satu, Bapak Ibu. Kita ini di hadapan Allah sama. Yang membedakan hanya satu, yaitu integritas. Dalam bahasa umum, takwa dalam bahasa saya itu integritas. Punya karakter. Apalagi kalau kita melihat perkembangan ilmu dan teknologi. Itu saya Pak Mansur. Kalau mungkin nanti ada yang tersinggung, itu alhamdulillah. Saya bersyukur. Kalau kita melihat Indonesia, Bapak Ibu, saya kemarin duduk satu majelis di Jakarta dengan Profesor Dr. Mahfud MD Menko Polhukam. Saya duduk bersama Panglima TNI hari ini, Bapak Jenderal Yudo. Saya duduk bersama dengan petinggi yang paling tinggi di jajaran Polri, Bapak Listio Sigit. Di sini juga ada Bapak Presiden RI, Bapak Insinyur Joko Widodo. Dan di sebelah beliau ada 9 menteri. Ada Bapak Prabowo, ada Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Zulkifli Hasan, ada Menteri Agama, Gus Yahya. Saya memberanikan diri untuk matur dalam majelis ini. Apa pematur saya? Indonesia ini negara yang luar biasa. Orang lain menyebut Indonesia itu kalau bahasa Arab Jannatul Dunya, Hayya Indonesia. Surga yang ada di dunia itu yang Indonesia. Kalau di dalam Al-Quran sering digambarkan oleh Allah dalam firman yang namanya surga itu satu ketamanan yang indah, di mana di bawah itu ada air mengalir, satu kondisi yang sangat nyaman yang disebutkan di dalam Al-Quran, Jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga yang di bawahnya ini mengalir sungai-sungai yang jernih. Kalau orang Arab belum pernah masuk ke Indonesia, belum masuk ke Indonesia itu ya Jannatul tajri min tahtihal anhar. Itu ya Indonesia. Apa yang ada di luar itu ada di Indonesia, tapi tidak setiap yang ada di Indonesia itu ada di luar. Coba bapak-bapak, ibu-ibu kalau yang berangkat haji, apalagi sudah berkali-kali naik haji dan umroh, itu begitu turun dari pesawat terbang di King Abdul Aziz, itu di dalam perjalanan
sepanjang jalan, mulai dari King Abdul Aziz di Jeddah, kemudian ke Mekah, Mekah kemudian ke Medina, Medina kemudian kembali ke Abdul Aziz, itu sepanjang jalan yang dilihat hanya gurun pasir yang tandus, gurun pasir yang gersang. Kalau ada tanaman hanya rumput-rumput keras. Mungkin bapak-bapak ada yang sudah ke Eropa, atau ke Amerika, itu banyak tumbuhan, tapi tidak seperti di Indonesia. Saya tidak melihat di sana itu yang namanya pohon pisang, pohon nangka, pohon kelengkeng, pohon sawo, pohon apa lagi? Nggih, ora menarik nggih. Mangga, pepaya, kates, gandul. Indonesia ini luar biasa. Bapak Ibu dari luar dan gedung tolong dihitung. Nanti Pak Woto keluar dari gedung menghitung jenis pohon sampai kantor. Ada berapa jenis? Sampai kita itu tidak tahu namanya. Jannatul Tajid. Artinya apa? Bahwa anugerah Allah terhadap bangsa Indonesia ini melampaui negara-negara yang lain. Subur makmur, gemah ripah, loh jinawi, murah sangat murah. Terus, benar. Saya membayangkan suatu ketika nanti Indonesia ini yang umat Islam mayoritas di dunia ini kan ada empat negara yang besar. Satu RRC, Republik Rakyat Cina yang konon penduduknya sudah 1,5 miliar. Sehingga di sana dibuat peraturan seorang suami istri itu dia hanya diperbolehkan punya anak satu. Kalau kemudian dia kedua anak yang kedua, anak salah satu itu harus dianulir. Ini konon karena penduduknya sudah 1,5 miliar. Itu yang belum yang kedua dari RRI, dia seorang Cina berbagai belahan dunia. Mayoritas orang Cina beragama Buddha. Jam 11 tak? Jam 11. Akan dari tak rampung. Konon mayoritas beragama yang ketiga adalah ini. Kemudian 800 juta yang mayoritas adalah Kristen Protestan. Walaupun sekarang terjadi gerakan anak-anak muda ini gerakan agnostik. Anak-anak muda ini sudah nggak mau ke gereja. Saya keliling itu gereja sepi. Ini para pendeta, para pastor sama muda bulanan karena gereja ini sepi. Anak-anak muda tidak tertarik ke gereja. Itu yang ini. Mereka tertarik terhadap ganja karena di sana bebas. Mereka lebih tertarik dengan sabu-sabu, tertarik dengan ekstasi. Kalau Bapak Ibu masuk ke kota Kingston sudah menjadi kota zombie. Di sana gereja itu yang masuk itu kalau hari Minggu pas misa di gereja itu hanya 20 orang, 30 orang. Gerakannya namanya alirannya ini namanya agnostik. Orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak percaya terhadap agama itu diambil. Saya ini bukan hoax. Saya sudah melihat sendiri.
Alhamdulillah baru terjadi dalam sejarah Amerika ada maulid Nabi kemarin. Baru kemarin diaspora Indonesia mengajak orang-orang Amerika untuk bermaulid Nabi, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh para duta besar, diikuti termasuk oleh duta besar Indonesia yang ada di Dr. Daniel Tumpal Simanjuntak. Dr. Daniel Tumpal Simanjuntak. Ini orang Nasrani tapi jadi ketua Maulid Nabi. Agamanya Nasrani, tapi yang memberi sambutan dalam Maulid Nabi di Amerika pertama beliau. Alhamdulillah. Balik pada cerita tadi. Saya matur Indonesia ini kurang apa? Sekarang ini orang pinter itu banyak. Kita punya Universitas Indonesia. Kita punya universitas yang banyak. Kita punya akademi militer. Kita punya akademi Indonesia. Kita punya UNED, Erlangga. Kita punya Brawijaya. Dan perguruan tinggi yang terakhir yang sudah menurunkan orang-orang cerdik pandai, profesor, doktor, ahli di bidang ilmu masing, ahli. Tapi kenapa? Pertanyaan yang harus dijawab. Saya dengan Pak Mahfud, kita sudah punya lembaga kepolisian, kita punya lembaga kejaksaan, kita punya lembaga kehakiman, dan kita punya KPK. Saya mantul, tapi kenapa sudah senjata dan mereka semua digaji oleh negara? Negara bersumber dari pajak. Tapi kenapa mengapa Indonesia seperti ini? Korupsi semakin tinggi, semakin tinggi. Kita prihatin dengan dua menteri yang baru saja ditangkap. Satu adalah Menteri Info, yang kedua adalah Menteri. Apakah mereka bodoh? Apakah mereka jejel? Apakah mereka bodoh? Tidak. Maaf, sekali lagi maaf. Kalau tidak cocok, Pak Mansur tidak usah undang saya lagi. Kalau tidak cocok, ini perhatian. Saya membayangkan satu ketika Indonesia ini bebas korupsi. Hasil Indonesia ini luar biasa. Kata-kata apa yang ada di sana ada di sini, dan tidak setiap yang ada di sini ada di sana. Saya sudah memilih jadi kekayaan yang diberikan Allah, yang diamanatkan Allah kepada bangsa ini. Wah, saya membayangkan satu ketika Indonesia ini sekolah mulai tingkat dasar sampai S3 itu ditanggung oleh negara. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Coba. Mari kita tambah pola kita. Apakah atau benar? Beritanya soteh apa? Doif. Anggaran pembangunan jaringan informasi itu 10 triliun. Setelah ditelusuri menurut Kamakola berita dan sekarang lagi diproses, ini yang diperuntukkan sesuai itu hanya 1,3 triliun. 8,7 triliun itu rakyat. Saya bayangkan kalau 8 triliun itu diberikan cenggol, soke di apa? Bersama orang Jawa Tengah satu cenggol sampai Pak Ganjar ikut Asabri dan Asabri 27 triliun.
Sekarang direkturnya sudah vonis seumur hidup. Tapi penawarnya banyak, ngomong Jiwasraya, Bumi Putra, semua itu angkanya triliun. Kalau kita hitung, bikin kepala ini mikir. Kenapa ini terjadi? Karena ada sesuatu yang hilang, yaitu integritas. Integritas dalam bahasa saya adalah inna akramakum indallah. Kenapa itu terjadi? Karena mereka, kita umat Islam. Kalau tadi saya katakan Amerika nomor 3, nomor 4 itu 270 juta orang sekarang. Mayoritas umat Islam. Tapi umat Islam belum sesuai harapan karena belum bisa mengambil arti dan makna dari Rasulullah dilahirkan, Rasulullah diutus. Maka karena lagu fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maka saya matur dalam forum ini, karena ini forum Maulid Nabi, ya, mana kita wajib hukumnya untuk berbahagia, untuk bersenang, untuk bersyukur atas kelahiran Rasulullah SAW, karena ini nikmat fadl anugerah yang paling besar dari Allah yang diperuntukkan kepada umat manusia. Saya tadi malam apabila Pak Sofiano sama baca sholawat, saya memilih ayat kul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu dzalika khairun mimma tasma'un. Katakanlah oleh Muhammad, kul bifadlillahi, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan kasih sayang Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu umat manusia pada makhluk hidup ini wajib berbahagia. Maka saya berharap yang ramu di sini ini berbahagia semua. Allahumma. Tapi kita harus berupaya mengambil uswah hasanah yang kita ambil itu akan memproses kita diri yang punya integritas. Integritas itu adalah karakter yang sebenarnya. Saya membayangkan kita yang duduk di situ Pak Mahfud dan yang lain itu apa yang saya tugas dan kewajiban para pemimpin, tugas dan kewajiban para pemangku kebijakan dan pemutus. Kalau di sini sudah dalam konteks Magelang Raya, jabatan pemutus kebijakan bagaimana kita mengambil uswah hasanah dari Rasulullah SAW. Tapi ayat ini diteruskan Pak, liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah. Liman kana yarjullah, orang-orang yang mengharapkan Allah. Apa mengharapkan Allah itu? Mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan pertolongan Allah, mengharapkan maghfirah Allah, mengharapkan ridho. Bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, maka dia harus mampu mengambil uswah hasanah Rasulullah, tentu sesuai kemampuan yang dimiliki. Imam Ghazali wal yaumal akhir, dan orang-orang yang mengharapkan hari akhir. Saya katakan di mana-mana, hari akhir setiap orang itu dua. Kita akan punya dua hari akhir. Yaumul akhir itu hari akhir. Ayyamul awakhir zaman. Kita semua akan punya. Setiap yang ada di sini ini akan punya dua hari akhir. Hari akhir yang pertama adalah akhir yaumul hayat.
akhirnya hari kehidupan, akhir yaumil hayat. Kalau yang datang ngajinya sudah tak ngantuk, itu tanda-tanda akan menemui yaumul akhir. Allahumma, nah ini yang kami ini nanti. Apalagi kondisi negara bangsa membutuhkan yaumul akhir hayat. Saya lihat bagaimana Ukraina Rusia sudah berapa ribu yang menemui yaumul akhir hayat. Kemarin terjadi huru-hara di Israel. Tiba-tiba Gaza mengirimkan kota bom roket macam-macam. Saat orang Israel menikmati alunan musik, konon beritanya yang mati saat itu orang Israel 600. Kenapa ini terjadi? Ya karena tidak bisa, memang karena tidak bisa mengambil osmator. Rasulullah itu untuk menghargai manusia, untuk mengangkat harga manusia. Sekarang manusia tidak ada harganya di Palestina, di Israel, tidak ada harganya di Rusia, di Ukraina. Tontonan yang ditonton oleh masyarakat secara internasional. Kenapa? Karena tidak menghargai manusia dan tidak menghargai kemanusiaan. Dan itu mempercepat yaumul akhir. Alhamdulillah, kita wajib menjaga ini, jangan sampai Indonesia itu yaumul akhirnya cepat. Artinya kita wajib menjaga kondisi Indonesia, kondisi pas. Dan kayak yang agak keren ini, ya, harus menjaga layak itu harus aman, tentram, damai dan sejahtera. Allahumma. Apalagi kita akan menghadapi tahun politik, di mana tahun politik itu sudah biasa bagi kita, karena setiap 5 tahun kita akan diberi satu pesta, dan pesta itu harus bahagia, namanya pesta demokrasi. Nanti pada bulan Februari kita akan memimpin atau memilih para pemimpin kita dan memilih para wakil kita. Sampai hari ini belum jelas. Sampai hari ini kita tunggu sampai bulan Oktober besok. Karena ini baru semua lagi proses. Apakah itu Bapak Prabowo? Apakah itu Bapak Ganjar Pranowo? Apakah Bapak Anies Baswedan? Ini semua masih berproses, belum jelas, masih pusing kayak saksian. Tapi bapak-bapak yang tidak ikut pusing, yang pusing di Jakarta, di Magelang tidak boleh pusing. Allahumma amin ya robbal alamin. Kalau amin tambah ya robbal alamin, kalau enggak jadi subhan. Tidak perlu saya terjemah. Al-akhir yang diinsyarat. Apapun yang terjadi dalam pesta demokrasi, siapa yang dipilih, yang diputus oleh KPU, yang nanti akan menjadi pilihan kita, perbedaan pilihan tidak boleh merusak persaudaraan kita. Perbedaan pilihan tidak boleh menjadi penyebab pertengkaran antar kita, tidak boleh mencapai-capai merusak persatuan kita, persatuan Indonesia. Allahumma ya robbal. Setuju gak? Ini yang kami tekankan.
Sebab itu larangan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hai orang manusia, kamu harus bersatu bihablillah dengan tali Allah. Siapa tali Allah? Tuntunan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya ini nampak tekan sekali. Kenapa? Karena saking semangatnya saya, sehingga saya nampak tekan. Biasanya tak tekan. Karena saya mengadili bapak-bapak yang di depan ini. Biasanya kalau bajunya hijau ini kan tekan-tekan. Tidak pernah lemes. Saya jadi tekan dalam arti apa ya? Semangat. Tekan dalam arti semangat. Maka saya mengajak kepada semua kita menghadapi pemilu, dihadapi dengan bahagia, dengan ceria, bersyukur kepada Allah, tidak boleh stres, dan yang paling penting dengan pemilu itu tidak kemudian merusak kebersamaan kita, merusak persatuan kita, lebih-lebih merusak NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan nanti yang menjadi pilihan adalah orang-orang wakil-wakil pemimpin yang punya integritas. Maka Rasulullah memberikan tuntunan saat kita semua berdoa memohon kepada Allah dalam kaitannya dengan memilih pemimpin, memilih wakil, itu ada ayat, ada doa. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Kriteria pemimpin itu sebenarnya ya juga Pak. Siapa dia? Man la yakhafuka wa la yarhamuna. Orang pemimpin itu kalau dia punya dua hal ini akan menjadi makhluk negara. Satu, man yakhafuka, orang yang takut kepada Allah. Rasa dia Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'ana, Allah mengawasi kita. Innallaha syahidi, dan Allah selalu menyaksikan ini pemimpin. Kalau pemimpin sudah punya seperti ini, maka dia akan selalu berpikir bagaimana dia mendapatkan amanat itu. Malah jangan sampai orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Artinya bahwa pemimpin itu nomor satu harus punya rasa takut kepada Allah. Orang kalau sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, apapun akan dilakukan. Baik menyangkut hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, dalam doa itu malayak hakuna. Janganlah engkau jadikan pemimpin orang-orang yang malayak hakuna, orang-orang yang tidak mencintai rakyat. Sehingga Bapak Ibu, syaratnya pemimpin dua itu, satu takut kepada Allah, dua mencintai rakyatnya, mencintai bangsanya. Insya Allah kalau dua ini terpenuhi, insya Allah maka akan pemimpin itu akan selalu berpegang terhadap integritas pribadi, kebijakan-kebijakannya selalu akan memberikan kemakmuran, keadilan bagi rakyatnya. Sebab tasawwuful imam ala rakyat madhubun bil maslahat. Ini ajaran yang paling inti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. Bapak yang terakhir, saya mengajak Bapak Ibu, walaupun sudah setiap khotbah diucapkan oleh khotib, setiap pengajian disampaikan oleh kiai atau oleh ustaz atau oleh balik selalu mengingatkan
yang beragama Islam ataupun Muslim. Saya punya teman namanya sekali dekat sekali. Satu ketika teman saya ini dan Nasrani banyak problem yang harus dihadapi, baik problem ekonomi, problem keluarga, problem keuangan. Saya nggak akan sebut. Saya ini akan sampaikan pada yang rapi di sini. Semuanya saja. Bahwa ayat yang saya baca tadi bahwa Rasulullah dilahirkan di muka bumi terus menjadi Nabi Rasul yang terakhir. Sebab setelah Nabi Muhammad, setelah Rasul Muhammad sudah tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul lagi. Beliau adalah Khatimul Anbiya atau Khatamul Anbiya wal Mursalin. Sehingga umat Islam ini wajib hukumnya mengakui seluruh Nabi. La nufarriqu baina ahadin min la nufarriqu baina ahadin. Kita harus mengakui seluruh Nabi. Saya sampaikan di mana-mana Nabi Allah itu konon ada 124.000, yang jadi Rasul ada 313, yang disebut namanya di Al-Quran 25. Kita umat Islam harus mengakui semua wahyu, Injil, Taurat, Zabur, dan wahyu-wahyu yang lain. Kita wajib mengimani Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Uzair, dan Nabi-Nabi yang lain. Karena risalah Rasulullah adalah Khatamul Anbiya wal Mursalin, Khatimul Risalah, Khatimul Nubuwah. Sehingga beliau dilahirkan sebagai rahmat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agar betul-betul mendapatkan bagian rahmat yang aku itu. Allah memberikan jalan kepada kita semua, dan ayatnya yang hadir ini semua sudah hafal. Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala Nabi Muhammad. Saya mengajak semua yang hadir, lesan kita semua setiap hari diupayakan jangan kurang dari 100 kali membaca menyebut asma Nabi. Karena kalau Nabi disebut namanya, pasti lisan kita akan menyebut Allah Rabbul Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kalau kita istighfar tidak menyebut Muhammad. Kalau kita bertasbih tidak menyebut Muhammad. Kalau kita berhalaqah tidak menyebut Muhammad. Tapi kalau kita menyebut bersolawat, menyebut Allah sekaligus hamba yang paling cinta. Shollu ala Nabi Muhammad. Jangan pulang dari status. Ini saya jajarkan. Saya dari Rasul. Alhamdulillah Pak tadi mengatakan teman saya yang Nasrani tadi yang COVID, yang tumpuk-tumpuk, masalah keuangan, masalah bisnis, masalah keluarga. Dia datang ke saya mengajak beliau untuk membaca sholat. Itu alhamdulillah seluruh problem hari ini terselesaikan. Keuangannya semakin stabil, anak-anaknya menjadi tertata. Ya dulu belum ada saya ini kan punya ada 4 ya, Pak dia punya kartu kehidupan. Kartu kehidupan itu 1 beragama Kristen, 1 beragama Buddha, 1 beragama Konghucu. Ini kan saya tidak terus dulu sebelum ada penutupan. Dia punya 4 ya.
agamanya berbeda-beda. Satu orang agamanya Pak, sama anaknya, mau ini mana? Wah, banyak Pak ini kan yang pusing dewanya. Jadi ada jiwa pusing. Itu yang dia punya problem. Satu ketika dia menabrak seorang meninggal dunia, satu dia diproses oleh apa? Hari ini orang ini saya meyakini karena mereka dia tiap hari membaca sholawat Allah, anugerah dan rahmat cinta kasihnya Allah terhadap orang. Alhamdulillah, saya punya teman duta besar non muslim yang tadi saya sebut. Sekarang dia duta besar di Kanada, namanya Dr. Daniel Kumpal. Khususnya untuk ijazah itu dari Jonathan Trump. Kan sudah jadi duta besar, kan sudah tertermati susah bos. Kepingin segera pulang ke Indonesia. Saya beri ijazah sampai dengan Muhammad, kalau menyebut Nabi Muhammad itu semua Nabi sebab Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu Nabi Muhammad. Bendoro pun para nabi, para rasul. Panjenengan disebut sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu nabi sak dunya sampun dunya. Sebab napa? Sebab Nabi Muhammad menika Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, Shahibus Syafa'ah fis safarain, Shahibus Syafa'ah fid dunya wal akhirah. Nah, inilah satu untuk wajah seluruh kampung ampun ukuran sepopeng 100 bocor apa? Penting. Sebab ayat ini jelas. Ya ayyuhalladzina amanu shollu ning fi'il aman. Fi'il aman itu perintah. Al-aslu fi'il amri diwujud. Kalau usuli, kalau ada amar di dalam Al-Quran itu asli menunjukkan wajib. Al-aslu fil amri fil Quran itu diwujud. Mulane wong urip ora tau selawat, uripe mesti jaminan. Wong urip mos sugih. Mos sehat, wong urip kok nanti maca selawat. Uripe mesti senajan sugih. Apa meneh sing sing sugih gak kaselawatan. Uripe mesti rekoso. Akhirnya mesti rekoso. Pun perdoaanku kali ini. Wong urip gak tau maca selawat. Sing sehat niku mangke akhire rekoso. Apa meneh sing ora? Wong urip sing jembah kok gak tau selawat. Niku akhire mesti rumput. Apa meneh sing rumput? Kalau solusi ya amanu shollu alaihi wasallimu selawat itu malaikat Jibril sallallahu alaihi monggo sak wayah-wayah pas cangkeme nganggur. Sak wayah-wayah pas cangkeme napa? Selawatan ojo lek aku sing mawon. Selawatan ora karo ora selawatan. Paling ora ping 1. Nek iso piye? Nek iso piye? Pulau itu ada dalam ASN. Pulau ora oleh. ASN aparatur sipil kari pemberkasan. Pulau ora oleh. Sebab pulau ini wong datang.
Dan aku tinggalkan sampean melu tinggal karena tugas saya. Sopo sing takut anak-anak. Bojo kula kepengin kerja ning pabrik. Zona kula itu zona industri. Ukuran ini zona ada sekian pabrik. Kebetulan nih, sing kalian owner niku yo kenal lah orang itu orang. Kepengin ning pabrik. Bojo kula ora oleh. Sampeyan nek kerja pabrik mangkat jam 7 mulai jam 8. Aku mau dikai kesel. Boleh mangkat bengi pas. Kerjanya malam. Sampai mulai gula dulu. Pertama kali sampeyan itu arep kerja malam. Kulo wong jenengan iku anake sal monggo kabeh sekolah saiki yo kuliah kabeh anak kula alhamdulillah wajib ke pondok boleh sekolah kalau enggak mau sekolah enggak boleh kalau enggak mau pondok saya enggak mau boleh sekolah saran pondok nomor 1 iki kula sampeyan oleh sekolah oleh kuliah ning sarate alhamdulillah berkait pondok itu Pak ini tahap sulit Pak tahap sulit Pak ini sampai saat ini setiap semester nilainya melaporkan untuk menjawab bahwa pondok itu tidak mengganggu aktivitas, tidak mengganggu kegiatan belajar di perguruan tinggi dan di sekolah-sekolah, bahkan dapat berkarya. Pak ini menurut saya wajib nekor oleh guru. Kemarin mendapatkan beasiswa S3 Pulau Lain. Dikasih oleh Jepang S3 kebablasan orang pengen nikah repot aku malah lagi butuh. Jadi nikah. Saya anak harus ini orang pondok orang usah sekolah takon macam lewat sebab integritas itu akan sukses insya Allah kalau dibentuk di proses pondok pesantren. Sekarang diakui oleh Pak Presiden kita ada undang-undang pondok pesantren, ada hari santri yang nanti puncaknya tanggal 27 besok diminta oleh Pangdam Jawa Timur puncak hari santri nasional akan diadakan di Pangdam Jawa Timur Pangdam 5 berdiri sendiri ya. Mari saya Pangdam juga masih Papua saya di Papua Makai Pangdam Sulawesi Kamboja hari untuk melakukan supaya dihimbau alhamdulillah anti Jepang juga paling dulu ya anak senengane bahasa Jepang saat ini pun cari itu sastra Jepang itu seneng boleh dulu seneng kalau Jepang sebagian menjajah boleh bahasa Jepang apa itu satu tapi mana nih kota belum enggak saya ini berbagi ya wah belum ngajak karena anak itu kekayaan yang paling mahal bagi orang tua terjadi pulau bebas
lingkungan sing api-api untuk meneruskan dan menjaga keberlangsungan negara kesatuan Republik sosok terus bingung aja SPJ sampeyan saya akan mencintai aku kepingin anak podo sesuai harapan awak itu sampeyan tak kei tugas tak kei ijazah dan tak kei tugas kenapa mas? Satu hari tugas Muhammad spesial yang lakoni Anda menjalankan ini jangan lupa wae tak turun sampean lakoni satu hari sholat Muhammad bulan kali 70 sampean harap minta apa? Tak turun apa meneh cincin gelang kartu ngawak kue tak sorok-sorok Insya Allah, Allah yang dikatakan Allah dijabai. Man sholla alaiya marratan wahidatan shallallahu biha asyra. Atau kama qala. Kalau ini masalah tambah cinta. Alhamdulillah. Kok sing kadang-kadang mungkertek Allah jan. Mari. Lho, istoyo. Iki senajan ono sing promosi gak apa-apa. Kulo wis tak awali. Foto Kristen saka Lindejo. Jalur ijazah dari Allah memberikan rahmat semua problemnya selesai. Hadirin hadirat sallu ala Nabi Muhammad yang sakit kepada Rasulullah anak-anak kula gansah ibu tak kei tugas di Sokomensen punya anak kula gansah aku ratus lumayan sebab anak ini mau Sokomensen mana rumah itu ada selawat Nabi pasti rahmat Allah akan turun di dalam rumah itu. Ya, saya sampaikan Bapak Ibu sudah hampir jam 2 akhir saya ingatkan langsung saya ingatkan saya sendiri Bapak Sofi bahwa fungsi utama para fungsi negara adalah khidmat pelayanan dan ini juga uswatun hasanah sebab ada satu kaidah sayyidul qaumi imamul qaumi kita semua ini pelayanan ASN itu fungsi yang utama adalah pelayanan kepada masyarakat sesuai apa tugas kewajiban dan wewenangnya. Pada pulau tahu mengingatkan keras dan Kementerian Agama Kabupaten Madiun oleh dari itu paling-paling ada masuk dari Pak Kiai untuk tidak dan malah masuk fungsi utama adalah melayani masyarakat, melayani warga untuk memberikan manfaat berkah bagi bangsa dan negara yang kita cintai. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya diniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama
ولي جلال وجه الكريم وعلي سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوب إندونيسيا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا يا الله من لا يخافك ولا يرحمنا بفضلك وبفضلك وبفضلك وبرحمتك يا إلهنا. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك يا الله، اللهم ارزقنا حبك يا الله وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب أهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين وحب الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين وحب عبادك المتقين. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا وحصل مقاصدنا وقضي حاجتنا وأدي ديوننا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بصالحين واحشرنا وأهلنا وذريتنا في زمرة سيد المرسلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اختم لنا وأهلنا وذريتنا بحسن الخاتمة وبخاتمة السعادة وبالإيمان والإسلام على أهل السنة والجماعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم هذا دعاؤنا كما وعدتنا واستجب دعانا كما وعدتنا بسر لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Nabi Muhammad.